Bahkan Xiao Yan pun terkejut, saya sudah punya ide ini sebelumnya, hanya saja dia tidak mempraktikkannya pada saat fusi. Xiao Yan merasa sedikit aneh, dada naik dan turun dan sepertinya tidak ada lagi. Perasaan di bawahku, perasaan aneh seolah telah hilang saat ini. Xiao Yan sangat ingin membuka resleting celananya dan melihatnya. Pada akhirnya apa yang terjadi? Hentikan omong kosong itu, bukankah kamu juga punya doppelganger laki-laki? Suara Xie Zun mengejutkan Xiao Yan. Suara itu keluar dari mulutnya tidak lagi sekasar laki-laki, sebaliknya, suaranya berubah menjadi lebih tajam, itu tidak terdengar seperti suara perempuan atau suara laki-laki. Hahaha, begitu suara itu keluar ini jelas merupakan adegan yang serius, wanita itu tidak bisa menahannya, tiba-tiba dia tertawa, kau tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Wanita itu mendengar kata-kata itu lagi, tertawa lebih keras. Raja jahat merasa marah setelah mendengar ini. Tidak ada kata-kata lagi setelah bergabung dengan Dewi asli wanita, kekuatan fisik meningkat drastis. Momen bergegas keluar tubuh Raja Jahat, berada dalam perasaan akrab Xiao Yan itu meroket hingga beberapa ribu kaki. Angkat kepalan tanganmu yang dipenuhi cahaya keemasan. Seperti bintang jatuh, dia memukul wanita itu dengan keras. Di antara mata indah wanita sudah sepenuhnya dikuasai oleh tinju besar itu. Saat ini lengan wanita perlahan terangkat, kekuatan asli yang tak terlihat tampaknya sedang mengembun. Riak terus bermunculan di kehampaan di sekelilingnya. Tinju berisi cahaya keemasan mendekat dalam sekejap mata. Rasa penindasan yang kuat seolah ingin menghancurkan segalanya. Wanita itu berada di bawah tinju ini, mirip dengan semut tapi saat ini. Jari-jari ramping itu juga membawa kekuatan yang tidak diragukan lagi. Tunjuk ke udara, jari yang terlihat halus, aku bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana itu bisa mengandung kekuatan yang begitu menakutkan. Tapi hanya satu jari tinju emas yang menderu tiba-tiba bergetar ledakan, di antara keduanya benturan, putar ulang semua angka di dekatnya, tidak ada seorang pun yang kebal, biarpun itu adalah tiruan dari Raja Jahat, semua terseret ke dalamnya, dampaknya masih mengandung kekuatan yang mengerikan, yang lebih lemah, keruntuhan fisik pada akhirnya, dia terluka parah. Orang yang sedikit lebih kuat, pakaian robek dan darah melonjak di dalam tubuh. Pertempuran ini Xiao Yan telah mengamati pertempuran Evil Lord ini. Berbeda dengan dominasi yang mulia, Tuan Jahat memiliki lebih banyak perubahan kemampuan. Beradaptasi terhadap perubahan keadaan sangatlah kuat. Raja Jahat mempunyai begitu banyak klon, tapi itu bukanlah hal yang paling menakutkan. Yang mengejutkan adalah dengan lebih dari 100 klon mampu memanfaatkan sepenuhnya. Kekuatan klon tersebut sempurna, ini jelas bukan pelatihan yang mudah untuk diselesaikan. Mungkinkah Tuan Jahat itu punya beberapa tipuan, atau keterampilan? Hal ini memungkinkan dia untuk beralih di antara banyak klon dalam sekejap, dan menggunakannya dalam pertempuran. Tidak ada perasaan kasar sama sekali. Meskipun aku tidak mengetahui kekuatan wanita ini, tapi dari sudut pandang pertarungan, kekuatan seorang wanita harusnya berada di atas kekuatan Raja Jahat, artinya saat kekuatan Raja Jahat tertinggal dalam pertarungan, sejauh ini saya tidak dirugikan. Xiao Yan menghirup udara dingin dalam waktu lama. Meski itu hanya ilusi di depan mataku, tapi fantasi seperti itu lebih seperti kemunculan kembali ingatan, dapat menunjukkan kenangan ini kepada Xiao Yan hampir mustahil, menjadi si jahat, kalau bukan karena Raja Jahat lalu pemilik memori ini dia adalah wanita yang berperang melawan Raja Jahat, aku dipanggil tuanku oleh seluruh klan Cimi. Dia adalah kepala klan Cimi. Memori muncul di sini, kecuali Yu Yan adalah kehendak makhluk abadi dan iblis, namun dalam analisis akhir menurut saya keduanya sama,
dengan mempertimbangkan semua hal di atas pada dasarnya bisa dikonfirmasi wanita di depanku adalah si, mata Xiaoyan tiba-tiba tertuju pada wanita ini. Ini menegaskan mengapa ketika saya pertama kali bertemu wanita ini, rasanya familiar sekali, perasaan akrab ini berasal dari itu, karena Xiaoyan merasakannya pada Yuyan, dan dari perspektif metode penyerangan perempuan, Xiaoyan bahkan dapat memastikan bahwa kecurigaannya sebelumnya benar. Klan Cimi bisa memiliki klon lawan jenis, Raja Jahat berkata bahwa wanita ini juga mengalaminya, itu berarti pria jelek dari sebelumnya meskipun itu adalah keabadian Tuhan tingkat kedua, tapi sangat kuat, dan kemudian saat bertarung di level kedua lainnya tidak ada rasa hancur, alasan utamanya adalah pria jelek ini sama seperti Yuyan, mereka semua adalah klon dari 4, semuanya mengarahkan dan berakting, Xiaoyan bukan lagi anak muda seperti saat dia baru saja memulai. Meskipun saya belum mewarisi ingatan yang mulia, tapi sepertinya itu ada pada dirinya, namun dia semakin terlihat seperti pria yang pernah berdiri di puncak dunia sensi. Tinju Raja Jahat meledak setelah dewa pergi, lengannya sebenarnya telah tumbuh kembali. Berkat pemulihan mengerikan dari kekuatan darah klon Dewi asli. Wanita ini klon lain datang setelah Xiaoyan melihat klon ini, saya terkejut berbeda dari klon lainnya, apakah laki-laki atau perempuan bagaimanapun juga, tetaplah manusia klon ini sebenarnya bug, yang satu menumbuhkan sayap serangga yang benar-benar hitam, ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Xiaoyan. Kegilaan Raja Jahat masih terus-menerus melanggar batas psikologis Xiaoyan di masa lalu, mematahkan lengan digunakan sebagai alat penyerangan. Bisa dibilang gila, dapat mengubah serangga menjadi klon, ini adalah epilepsi saya melihat keduanya menyatu di belakang Tuan Jahat, tiba-tiba duri tajam muncul, wajahnya mulai menggeliat lebih keras lagi, dahi dan samping pipi dua pasang mata gelap muncul, Raja Jahat membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan seperti monster. Dan mulut terbuka itu giginya pun berubah menjadi dua baris paku, hancurkan semua makhluk hidup, tidak heran kamu disebut Raja Jahat oleh dunia ini, tidak lagi gila ini level yang lebih tinggi dari kegilaan, jahat, suara wanita itu keluar Tuan Jahat mengabaikannya. Kecepatan tubuhnya tiba-tiba meningkat, wanita itu mengangkat tangannya dan terus menunjuk ke arah Raja Jahat dari jauh, namun kecepatannya meningkat drastis tidak dapat menguncinya, suara Raja Jahat berubah menjadi suara yang aneh. Seluruh tubuhku menjadi pucat badan terlihat kering, penampilannya pun semakin mengerikan duri tajam di belakangnya menghujani wanita itu. Tangannya menjadi cakar seperti monster kuku menjadi hitam, panjangnya satu kaki angin kencang menderu-deru, memaksa wanita itu untuk mundur berulang kali, mungkin perlu lebih kuat serangan Raja Jahat, hanya menembus pertahanannya cederanya tidak cukup serius untuk benar-benar menimpanya. Jari-jari wanita itu terus menunjuk, pemandangan ini Xiaoyan tampak familiar, serang dengan jari kekuatannya tidak terlihat namun sangat mendominasi, metode serangan seperti itu Anda bisa mengetahuinya secara sekilas, tidak ada bedanya dengan apa yang digunakan orang jelek itu, aku tidak bisa membayangkan kalau aku bisa menebak semua ini, jadi dia tidak pernah ingin menyembunyikannya. Metode apa yang dia gunakan? Xiaoyan berpikir dengan hati-hati dan sangat ketakutan. Tarik napas dalam-dalam dari udara dingin.